Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update soal Spider-Man Brand New Day sebagai judul baru dari Spider-Man 4 MCU yang udah resmi tayangkan di acara CinemaCon tahun 2025 kemarin. Dan ternyata ada beberapa update yang harus kita bahas di video ini, termasuk juga kepada siapakah musuh utamanya dalam film Spider-Man Brand New Day yang satu ini cuy. Seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Spider-Man Brand New Day akhirnya resmi tayang pertanggal 31 Juli tahun 2026 di acara CinemaCon tahun 2025 ini, yang dimana dari partnernya Sony Pictures udah mematangkan naskahnya dan mereka semuanya akan siap syuting pada bulan Mei tahun 2025 ini, yang dimana film ini akan tayang setelah eventnya Avengers Doomsday. Nah, film ini sebenarnya akan terinspirasi dari sebuah komiknya Spider-Man Brand New Day yang pernah dirilis pada tahun 2008 silam, yang dimana ini adalah sebuah soft reboot kisah Peter Parker sebagai Spider-Man, yang dimana dia akhirnya mengorbankan pernikahannya dengan Mary Jane Watson kepada iblis Mephisto untuk menyembuhkan penyakit On May yang telah berjasa untuknya. Dan juga akhirnya semua orang udah tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man ke publik dalam kisah komik Spider-Man One More Day, yang dimana plot komik ini akhirnya diangkat dalam filmnya Spider-Man No Way Home di tahun 2021 lalu, tapi dengan tema multiverse yang diangkat juga oleh pihak Marvel Cinematic Universe. Dan juga akhirnya kita mendapatkan ada beberapa cast yang juga kembali kepada project Spider-Man Brand New Day ini. Yang pertama adalah Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man yang sudah menjadi dewasa, karena semua orang untuk melupakan dirinya adalah Peter Parker, tapi Spider-Man-nya masih tetap diingat oleh semua orang. Dan bahkan sekarang Peter Parker udah beraju kepada jenjang masa kuliahnya di MIT nih. Jadi dalam segi kisahnya dan juga bagaimana level romance-nya, semuanya akan jauh lebih intens ketimbang trilogi yang sebelumnya cuy. Kemudian nextnya ada Zendaya yang kembali sebagai Michelle Jones Watson alias MJ, yang dimana dia merupakan mantan pacar Peter Parker yang ingatannya udah dihapus oleh Doctor Strange di film Spider-Man No Way Home di bagian act ketiganya. Dan juga akhirnya kita menemukan ada beberapa cast baru yang juga hadir kepada film Spider-Man Brand New Day ini. Yang pertama tentu itu adalah Sadie Sink, yang katanya akan menjadi pacar baru bagi Peter Parker di film Spider-Man Brand New Day yang satu ini. Tapi sayangnya perannya masih belum dimunculkan oleh publik dan juga oleh media yang meliput tentang hal ini. Tapi para fans itu udah boleh mencurigai kalau sebenarnya Sadie Sink ini akan berperan sebagai tokoh perempuan yang bernama Carly Cooper, yang dimana penampilannya udah pernah muncul di komik The Amazing Spider-Man is nomor 545 yang dirilis per tahun 2007 silam, yang dimana Carly Cooper ini merupakan detektif muda yang bekerja di kepolisian kota New York, yang dimana awalnya dia berusaha untuk membangun sebuah konspirasi pembunuhan ayahnya yang melibatkan Spider-Man di dalamnya sebagai tersangka. Disinilah awal kisah Peter Parker itu akhirnya bertemu dengan Carly Cooper sebagai sepasang kekasih. Tapi di versi MCU ini sepertinya plotnya akan dirubah total, yang dimana Carly Cooper ini akan dikisahkan sebagai seorang teman kelas di kampusnya di MIT, mengingat wajahnya hampir sama dengan Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man di film keempat yang satu ini men, seperti itu ya. Tapi so far mengenai hal ini gua tunggu aja sih ya. Tapi entah kenapa ya dalam lubuk hati gua kayak percaya deh kalau sepertinya dia akan menjadi Carly Cooper di versi Spider-Man Brand New Day ini, karena kita bisa melihat dari segi etnisnya, rambut merahnya, dan juga bagaimana tampang nerdnya ini persis banget dengan Carly Cooper yang ada pada komik Spider-Man Brand New Day yang satu ini cuy. Jadi ya bisa gua pastikan kemungkinan Sadie ini akan berperan sebagai Carly Cooper alias kekasih baru bagi Peter Parker di MCU trilogi yang baru ini men. I just need to push him away. No, I don't need you to reassure me right now and tell me that it's all gonna work out. Baru-baru ini gue mendapatkan ada sebuah berita di media
bahwa Marvel Studios dikabarkan sedang mencari aktor yang berusia 30-50 tahun ke atas untuk memerankan tokoh villain di Spider-Man Brand New Day ini, yang dimana para fans Marvel yang percaya kalau sepertinya MCU ini lagi mencari aktor untuk memerankan tokoh Mr. Negative sebagai villain utamanya, yang dimana dia juga hadir di komik Spider-Man Brand New Day tahun 2008, yang dimana di komik itu dikisahkan bahwa nama aslinya adalah Martin Lee, yang mana dia merupakan seorang pengusaha baik yang berkolaborasi dengan On May untuk mendirikan sebuah yayasan kepada orang-orang yang gak punya rumah dan juga butuh pertolongan yang bernama Fish. Tapi di balik itu, dia ternyata adalah seorang bos mafia kriminal yang punya sifat jahat dan juga punya kekuatan yang sangat mengerikan yang bernama Negative Force, yang dimana kekuatan ini ia dapatkan ke sebuah hasil eksperimen bersama dengan Norman Osborn, sehingga akhirnya dia berjulukan sebagai Mr. Negative di versi komiknya, yang dimana dia udah pernah ditis dalam film Spider-Man No Way Home kemarin, yang dimana On May akhirnya bekerja di sebuah yayasan yang bernama Fish untuk memberikan sebuah pertolongan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan dalam segi hal finansial dan juga homeless di sana. Dan setelah pertama kalinya Peter Parker bertemu dengan Norman Osborn varian yang diperankan oleh William Dafoe. Jadi memang build up-nya Mr. Negative ini sudah ada sejak dulu. Tinggal bagaimana caranya MCU ini akan mencelupkan Mr. Negative ini kepada plot ceritanya Spider-Man Brand New Day seperti apa. Sedangkan di MCU Earth 616, keluarga Osborn mungkin ada ya, tapi mereka itu bukan sebagai pengusaha kaya ataupun sebagai keluarga paling kaya ya, melainkan mereka itu mungkin sebagai orang biasa-biasa aja, atau mungkin sebagai orang yang punya profesi yang jauh lebih rendah mungkin, atau bagaimana. Well, kita kurang tahu cuy, karena lagi-lagi di filmnya Spider-Man No Way Home akhirnya Norman Osborn versi William Dafoe ini udah mengatakan kalau Oscorp tidak pernah ada, dan juga dia menemukan bahwa rumahnya udah dipakai oleh orang lain pak, seperti itu. Makanya bisa gue asumsikan kemungkinan kalau misalkan MCU akan membawakan keluarga Osborn lagi di MCU, lagi-lagi peran mereka akan berubah total seperti versi komik dan juga versinya Sam Raimi dulu. Jadi kalau misalkan Mr. Negative ini akan dikisahkan sebagai eksperimen yang gagal oleh seseorang, kita punya dua teori kemungkinan sebagai ilmu yang paling berbahaya yang ada pada versi Marvel Cinematic Universe yang satu ini, yang juga melibatkan tema multiverse ke depannya. Welcome aboard, Doctor. This Finally. Sorry I'm late. It's kind of my thing. Yang pertama bisa jadi itu adalah Summer Stars alias The Leader, mengingat dia udah pernah mencelakakan Thaddeus Talbot Ross menjadi Red Hulk di film Captain America Brave New World. Apalagi dia udah dikisahkan dia di penjara selama 16 tahun lamanya. Tapi bisa jadi di tengah penelitiannya di Camp Echo World itu, dia pernah membuatkan sebuah eksperimen ilegal kepada Martin Lee, sehingga hasilnya menjadi Mr. Negative seperti kita tahu di versi komiknya ya. Jadi bisa gua katakan adalah sepertinya Mr. Negative ini kemungkinan ada ciptaan dari sosok The Leader sebelum dia sekarang dibawa ke sebuah penjara The Raft di ending film Captain America Brave New World. Atau mungkin pelakunya adalah Victor Von Doom yang wajahnya sama persis dengan Tony Stark. Karena kita udah mendapatkan sebuah bocoran sejak tahun 2024 yang dimana ada nama Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom di pengumuman castnya sebelum diumumkan oleh pihak CinemaCon tahun 2025 di panelnya Marvel Sony Pictures. Apalagi film ini akan tayang tepat setelah eventnya film Avengers Doomsday mendatang. Jadi kemungkinan Dr. Doom ini udah masuk kepada Earth 616 MCU dan berusaha untuk mengelabui Peter Parker sebagai Spider-Man, mengingat variannya Tony Stark ini udah pernah menjadi mentornya di MCU Earth 616 ini ya. Apalagi di film Spider-Man Brand New Day ini, Peter Parker akan mengalami sebuah dilema yang begitu mendalam karena dia adalah orang yang masih trauma dengan kejadian pada film Spider-Man No Way Home, yang dimana dia akhirnya harus berkorban untuk menyelamatkan multiverse dengan cara melupakan dirinya sebagai Peter Parker karena kesalahan dia sendiri ya. Di sini akhirnya
Dr. Doom ini akan menggunakan sebuah umpan Martin Lee sebagai Mr. Negatif untuk mengarahkannya kepada Spider-Man sebagai bentuk rencana manipulatifnya. Apalagi Dr. Doom ini merupakan ilmuwan jenius yang pandai dalam hal fisika dan juga biologi, karena memang itu adalah ilmuwan yang seangkatan dengan Reed Richards yang juga suka membuatkan berbagai macam eksperimen ilegal ketika mereka berdua masih di bangku kuliah di versi komiknya. Jadi sepertinya Mr. Negatif ini akan dijadikan sebagai sebuah pion saja oleh Dr. Doom untuk mengubahnya menjadi manusia super yang berkekuatan energi negatif yang bisa mengancam keselamatan kota New York tersebut. Bahkan dia udah pernah hadir di berbagai macam game dan juga animasinya, yang dimana dia pertama kali muncul di game dalam gamenya Spider-Man di platform PS4 dan juga Steam, dan juga sequel Spider-Man 2 di PS5. Bahkan dia juga pernah muncul sebagai villain kecil di animasi Spectacular Spider-Man pada tahun 2008 silam. No! Osborn must suffer! Nah, sekarang kita akan bahas aktornya. Kira-kira aktor manakah yang cocok memerankan Mr. Negatif di versi MCU ini? Karena katanya Marvel ini lagi cari aktor yang usianya 30-50 tahun. Oke, di sini gue mengumpulkan 3 aktor yang kemungkinan akan bergabung kepada franchise MCU sebagai Mr. Negatif ke depannya. Yang pertama adalah Donnie Yen, mengingat dia pernah bermain di film laga selama bertahun-tahun, dan juga kemampuan aktingnya juga sangat dikenal oleh para banyak ya. Jadi bisa gue katakan itu adalah aktor yang cocok untuk memerankan tokoh Mr. Negatif dengan peran antagonis yang cukup mengintimidasi Spider-Man sebagai MC-nya. Apalagi Donnie Yen juga pernah memerankan tokoh antagonis yang cukup epic dalam film Blade kedua dan juga John Wick keempat. Yang dimana hal ini gue sebagai fans tentu ya gue bisa menilai itu adalah aktor yang sangat cocok banget ketika dia akan memerankan tokoh Mr. Negatif yang sangat-sangat lengkap ini ya. Apalagi ya itu adalah villain yang juga suka membuatkan berbagai macam koreografi yang sangat sulit dan juga cukup mengintimidasi. Dan juga hal ini cocok banget dengan aktornya yaitu Donnie Yen tersebut, mantan Ip Man cuy, mantap nih. Yang kedua adalah Stephen Ouyang, yang dimana dia merupakan motion capture dan juga voice actor dari Mr. Negatif versi Spider-Man di Insomniac PS4, yang dimana dia pernah menyuarakan hal ini di media Twitter bahwa dia adalah aktor yang sangat tertarik untuk bergabung kepada proyeknya Spider-Man Brand New Day sebagai Mr. Negatif versi live action. Wow, makin gokil ya, yang dimana akhirnya Dabber aslinya cuy untuk menyuarakan hal ini di media Twitter bahwa dia mengatakan dia sangat tertarik untuk memerankan Mr. Negatif versi live action yang satu ini cuy. Mantap nih, mantap. Yang ketiga ada Stephen Yeun, yang dimana sebenarnya dia pernah di-hire oleh MCU untuk memerankan tokoh Sentry di Project Thunderbolts, tapi tiba-tiba dia mundur dari perannya karena ada sebuah permasalahan yang belum kita ketahui sampai sekarang ini ya. Jadi akhirnya dia mundur sebagai Sentry di MCU dan perannya digantikan oleh Lewis Pullman, yang dimana penampilannya sebagai Sentry akan siap tayang di tanggal 2 April tahun 2025 mendatang di seluruh bioskop Indonesia. Jadi ya, kalau misalkan MCU itu akan meng-hire dia sebagai Mr. Negatif di versi Spider-Man 4 Brand New Day ini, itu pasti akan jauh lebih cocok. Karena maaf, kalau dia sebagai Sentry di versi MCU itu menurutku kurang banget, karena Sentry adalah orang Amerika totok. Dalam segi rambutnya, aksennya, bahkan kulitnya itu adalah orang Amerika banget. Yang dimana kalau dia akan diperankan oleh Stephen Yeun di versi Thunderbolts ya, itu adalah hal yang kurang cocok banget sih. Yang dimana Marvel sepertinya akan beri dia job lain sebagai Mr. Negatif dalam film Spider-Man Brand New Day mendatang ya, seperti itu. Oke. Jadi ini sebuah info dan juga update terbaru mengenai sosok Mr. Negatif yang akan siap hadir di Project Spider-Man Brand New Day mendatang. Oke. Tapi lagi-lagi ini cuma teori liar saja, yang dimana hal ini bisa kita diskusikan bareng seperti biasa di kolom komentar di bawah. Oke. His name
Dr. Morgan? Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai misi negatif yang akan muncul di film keempat Spider-Man Brand New Day yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.